Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat tugas pertemuan ke-6 terkait mata kuliah algoritma dan pemrograman yang berjudul membuat flowchart dan coding dari aplikasi Dev C++ dari 2 studi kasus. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Jawad Al-Ghifari, NPM 257840414 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan membuat flowchart dari studi kasus yang pertama. Yang berjudul Sistem Keamanan Reaktor Kimia. Sebuah reaktor kimia memiliki 3 sensor kritis, suhu, tekanan, dan level cairan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membuat flowchartnya yang bermulai dari simbol start. Kita isi di sini mulai. Selanjutnya simbol input. Kita isi suhu, tekanan, suhu, tekanan, dan level cairan. Selanjutnya simbol decision atau ketupat. Kita isi di sini suhu lebih dari 150 dan tekanan lebih dari 10. Kita isi di sini katup darurat terbuka. Kita sini melanjutkan simbol decision atau ketupat. Kita isi level cairan lebih dari 90. Selanjutnya simbol proses, katup darurat tertutup. Kita isi di sini. Baik, selanjutnya kita tambahkan flow di sini. Kita tambahkan simbol selesai.
dan kita arahin flow ini ke arah selesai. Kita tambahkan teks di sini. Dan di sini. Di sini tidak. Dan di sini ya. Dan kita tambahkan teks lagi di sini. Tidak. Baik, di sini saya sudah membuat flowchart. Pertama, alur flowchartnya dari simbol mulai auto start, kita mulai. Selanjutnya simbol input, kita isi inputannya, suhu, tekanan, dan level cairan. Selanjutnya simbol decision, kita ngambil suhu lebih dari 150 dan tekanan 10. Kita ngambil dari di sini di soalnya 150 dan tekanan di atas 10. Selanjutnya kita isi di bawahnya ini simbol decision lagi, level cairan lebih dari 90, diambil juga dari soal di atas 90. Selanjutnya katup, kita isi simbol proses yang berisi katup darurat tertutup, dan di sini kita tambahkan simbol proses katup darurat terbuka. Ini diambil dari sistem keamanan harus mengaktifkan katup pembuangan darurat. Maka saya tambahkan di sini. Baik. Jika suhu di atas 150 dan tekanan di atas 10, maka katup darurat tertutup. Jika tidak, katup darurat akan tertutup. Dan level cairan sama juga, bila kurang dari 90 tertutup, bila lebih maka dia akan terbuka. Maka proses dari flowchart ini selesai dan berjalan sampai sini selesai. Selanjutnya saya akan membuat codingan dev C++ dari hasil flowchart study kasus yang pertama. Kita isi di sini plot suhu, tekanan, level. Baik, saya akan mengecek terlebih dahulu flowchartnya. Kita isi di sini code, masukkan suhu,
masukkan tekanan. Di sini kita isi masukkan level cairan. Di sini EF, suhu lebih dari 150 dan tekanan lebih dari 10. Di sini kita isi lebih dari 90. Di sini kita isi kod, katup darurat terbuka. Di sini LC, kod lagi, katup darurat tertutup. Ini kita return. Mari kita compile. Baik, di sini tidak ada kendala atau kesalahan. Mari kita jalankan atau run program studi kasus yang pertama. Kita masukkan nilai suhu di soalnya. Jika di atas 150 dan di atas 10, tekanan dan suhu. Kita isi misal 160, tekanan kita isi 15. Di atas 90 kita isi dia misalnya 95. Maka statusnya muncul katup darurat terbuka. Apabila suhu di bawah 150, misal kita isi 140, tekanan diisi di bawah 8, level cairan kita isi di bawah 90, 80, maka status muncul katup darurat tertutup. Baik, ini hasil codingan dari studi kasus yang pertama sudah selesai. Saya akan melanjutkan membuat flowchart studi kasus yang kedua.
Dari simbol yang pertama mulai. Selanjutnya simbol input. Baca data sensor. LDR. Tapir. Selanjutnya simbol decision lagi di bawahnya. Jadi simbol decision yang pertama, gerakan LDR lebih dari 500 unit kurang lebih. Baik, selanjutnya di sebelahnya saya kasih simbol proses lampu mati. Baik, selanjutnya di bawahnya simbol decision lagi. Gerakan peer. High. Lampu menyala kecerahan. Kita isi di sini. Kecerahan 10%. Kita isi di sini juga lampu kecerahan menyala. Lampu menyala kecerahan 100%. Baik, selanjutnya simbol selesai di bawahnya, tinggal kita tambahkan flow. Kita isi di sini selesai. Kita tambahkan teks di sini terlebih dahulu. Di sini juga bawahnya juga. Dan tinggal di sini. Baik, saya sudah selesai membuat flowchart studi kasus 2,
yang berjudul sebuah lampu jalan pintar menggunakan sensor cahaya dalam kurung LDR dan sensor gerak PIR untuk menghemat baterai. Sistem ini bekerja dengan prinsip hemat vs siaga. Jika sensor cahaya mendeteksi hari sudah siang, LDR lebih dari 500 unit, maka lampu harus mati total untuk pengisian daya. Jika sensor cahaya mendeteksi malam, LDR kurang lebih 500 unit, sistem masuk ke mode siaga. Jika ada gerakan PIR sama dengan high, lampu menyala dengan kecerahan 100%. Jika tidak ada gerakan PIR sama dengan low, lampu tetap menyala namun hanya dengan kecerahan 10%. Baik, di sini saya akan membuat codingan dari hasil flowchart yang kedua ini. Tadi kasus yang kedua, saya akan membuat codingan dev C++ yang berjudul study kasus 2 sebuah lampu jalan pintar. Baik, saya akan membuat codingannya. Pertama include kita isi di sini inline in LDR wall PIR. Kita isi di sini code masukkan nilai LDR kita isi di sini apakah PIR height dalam kurung 1 sama dengan ya, 0 sama dengan tidak. Kita di sini isi if lebih dari 500.
kita diisi di sini F lagi bir sama dengan 2 kali 1 di sini kita isi code lampu menyala dengan kecerahan %100 LC kita isi di sini code kita isi di sini lampu menyala dengan kecerahan 10%.
Baik, codingan saya sudah selesai. Mari kita compile. Apakah ada kesalahan terkait codingan saya? Baik, di sini tidak ada kendala terkait codingan saya. Mari kita jalankan codingannya. Kita masukkan nilai LDR. Nilai LDR 500 unit 600. Kita isi 600. Apakah peer height? Kita pencet 1. Lampu menyala dengan kecerahan 100%. Baik, kita ulangi lagi. Kita isi nilainya di bawah 500 400 misal. Apakah peer height? 1. Lampu mati. Kita jalankan lagi, kita isi 400. Kita pencet 0. Lampu mati. Jika 10 diisi 1 mati. 100. Oke. Baik, terkait codingan saya sudah selesai dari studi kasus yang kedua. Yang berjudul sebuah lampu jalan pintar menggunakan sensor cahaya atau yang disebut LDR. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus yang pertama. Flowchart ini menggambarkan sistem pemantauan kondisi tangki industri berdasarkan 3 parameter, yaitu suhu, tekanan, dan level cairan. Proses diawali dengan membaca nilai suhu, tekanan, dan level cairan dari sensor. Setelah data diperoleh, sistem melakukan pengecekan kondisi. Pertama, sistem memeriksa apakah suhu lebih dari 150 dan tekanan lebih dari 10. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka katup darurat akan dibuka untuk mengurangi resiko kerusakan atau ledakan pada tangki. Jika kondisi suhu dan tekanan tidak memenuhi syarat, sistem akan memeriksa level cairan. Apabila level cairan lebih dari 90, katup darurat juga akan dibuka sebagai tindakan pencegahan terhadap kondisi overflow. Sebaliknya, jika level cairan tidak melebihi 90%, maka katup darurat tetap tertutup setelah keputusan diambil. Proses berakhir. Program C++: suhu untuk menyimpan nilai suhu, tekanan untuk menyimpan nilai tekanan, level untuk menyimpan level cairan, katup darurat bertipe boolean untuk menentukan status katup. Pengguna diminta memasukkan nilai suhu, tekanan, dan level cairan. Selanjutnya, program melakukan pengecekan menggunakan operator logika. Artinya,
Katup darurat akan terbuka jika suhu lebih dari 150 dan tekanan lebih dari 10 atau level cairan lebih dari 90. Jika kondisi terpenuhi, nilai katup darurat menjadi true dan program menampilkan pesan katup darurat terbuka. Jika tidak terpenuhi, program menampilkan katup darurat tertutup. Kesimpulan flowchart dan coding dev C++ tadi kasus yang pertama ini berhasil mensimulasikan sistem keamanan tangki industri dengan memanfaatkan percabangan dan operator logika untuk mengendalikan katup darurat berdasarkan kondisi suhu, tekanan, dan level cairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, sistem lampu otomatis menggunakan sensor LDR dan PIR. Penjelasan flowchartnya, sistem lampu otomatis yang menggunakan sensor LDR dan sensor PIR dimulai dengan membaca data dari kedua sensor. Sensor LDR digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya lingkungan, sedangkan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi gerakan. Langkah pertama adalah memeriksa LDR. Jika nilai LDR lebih dari 500, berarti kondisi lingkungan cukup terang sehingga lampu dimatikan. Jika nilai LDR kurang dari atau sama dengan 500, berarti kondisi lingkungan gelap. Selanjutnya, sistem memeriksa sensor PIR. Jika sensor PIR mendeteksi gerakan, lampu akan menyala dengan kecerahan 100%. Namun jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, lampu tetap menyala, tetapi hanya dengan kecerahan 10%. Setelah menentukan tingkat kecerahan lampu, proses selesai. Ini terkait penjelasan flowchartnya. Sekarang penjelasan codingan dev C++ tadi kasus yang kedua. Program menggunakan 3 variabel utama, yaitu LDR, PIR, dan kecerahan. Yang pertama, untuk menyimpan nilai sensor cahaya. Yang kedua, untuk menyimpan status gerakan. Yang ketiga, untuk menentukan tingkat terang lampu. Pengguna memasukkan nilai sensor LDR dan status gerakan PIR. Program kemudian menjalankan percabangan. Jika nilai LDR lebih dari 500, lampu dimatikan dengan kecerahan 0. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, program memeriksa sensor PIR. Jika ada gerakan, lampu menyala penuh dengan kecerahan 100%. Jika tidak ada gerakan, lampu hanya menyala 10%. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk presentasi kecerahan lampu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan studi kasus yang kedua. Program berhasil menerapkan konsep percabangan bertingkat untuk mengontrol kecerahan lampu berdasarkan kondisi cahaya dan keberadaan gerakan. Sistem ini dapat membantu menghemat energi karena lampu hanya menyala terang saat dibutuhkan. Baik, di sini saya akan buat penutup video penjelasan dari saya membuat flowchart dan codingan dari kedua studi kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa flowchart dapat membantu menggambarkan alur logika program secara visual, sedangkan implementasi dalam bahasa dev C++ digunakan untuk menerjemahkan logika tersebut ke dalam program yang dapat dijalankan. Penggunaan percabangan dan operator logika memungkinkan sistem mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari sensor. Baik, dari penjelasan dari saya terkait dua studi kasus flowchart dan codingan dev C++, apabila ada kata yang tidak mengenakan dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon saya tutup tugas video yang pertemuan ke-6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.